Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, pembelajaran kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Judulnya adalah pelajaran 8. Mari berperilaku terpuji ya. Kita sekarang masih belajar online ya, atau daring. Pada pelajaran 8 ini nanti kita akan membahas beberapa hal yang berkenaan dengan perilaku terpuji. Ya, yang pertama adalah tentang gemar membaca. Kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, rendah hati. Dan yang keempat adalah hemat. Ya. Nah, apa itu gemar membaca? Ya, tentunya yang dimaksud dengan membaca itu adalah sesuatu yang dapat dilihat. Ya, kemudian ada tulisannya dan suka membacanya. Sehingga ketika kita suka membaca dinamakan dengan gemar membaca ya. Apa saja manfaatnya? Banyak sekali ya. Di antaranya dengan membaca kita akan menjadi pintar ya. Jadi orang yang pintar itu mestilah dia suka membaca. Tidak ada orang yang pintar itu dengan tidak membaca ya. Kemudian yang berikutnya adalah menambah pengetahuan dan informasi. Informasi didapat dari membaca, pengetahuan didapat dari membaca, sehingga dengan suka membaca kita akan menambah pengetahuan. Dan yang berikutnya adalah dengan beberapa membaca kita akan memiliki banyak ide. Ide itu apa ya? Gagasan gitu ya, atau pendapat. Ya, itu dari mana? Ya dari membaca. Kalau kita tidak suka membaca, maka bisa dipastikan kita tidak akan punya ide, kita tidak punya pendapat ya. Nah, itu adalah tentang perilaku terpuji yang membaca. Kemudian yang kedua adalah pantang menyerah. Pantang menyerah ini ketika misalnya kita mau berangkat sekolah ternyata hujan. Jadi hujan itu bukan alasan, karena kalian belum lahir hujan itu sudah ada. Jadi hujan itu tidak bisa disalahkan. Sehingga bukti kita pantang menyerah adalah sekalipun hujan tetap bisa berangkat ke sekolah. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara membawa payung kan, atau pakai mantel sehingga bisa sampai ke sekolah. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa membuktikan kita pantang menyerah itu? Ya, yaitu diantaranya lah tetap mengerjakan tugas sekolah dan suka bekerja. Nah, tidak boleh berdiam diri. Nah, kalau diam diri itu artinya kan pasrah. Nah, kalau pantang menyerah itu mencari berbagai macam hal yang bisa membantu kita untuk dapat segera menyelesaikan tugas-tugas sekolah kita. Yang berikutnya, yang ketiga adalah rendah hati. Apa itu rendah hati? Hatinya rendah? Bukan. Yang dimaksud dengan rendah hati itu adalah lawan daripada sombong. Orang sombong itu tidak disukai oleh Allah, sehingga temannya pun juga tidak suka. Maka seperti apa? Ya seperti menyapa, mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Jadi tidak menunggu orang lain mengucapkan salam, karena yang lebih utama adalah orang yang mengucapkan salam daripada orang yang menjawab salam ya. Kemudian menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Nah, terkadang melihat temannya yang mungkin tidak disukai, dan sehingga muncul kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan hati apabila didengar ya. Tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan atau harta. Nah, itu juga termasuk rendah hati. Kalau orang yang pamer itu juga termasuk sombong tadi kan, lawan daripada rendah hati. Berikutnya adalah suka menolong dan memberi kepada orang lain. Nah, ketika orang suka menolong itu dinamakan dengan ya rendah hati ya. Tidak membeda-bedakan ya, atau pilih-pilih teman. Nah, itu juga ciri daripada orang rendah hati. Kemudian bersikap tenang dan sederhana. Itu juga merupakan contoh daripada orang yang rendah hati. Kemudian yang berikutnya adalah hemat.
Ya, hemat itu adalah yang menggunakan sesuai dengan keperluan ya. Seperti apa contohnya? Ya, menutup keran air ketika sesudah menggunakannya. Jadi bukan dibiarkan begitu saja. Contohnya seperti ketika kemarin kita praktek wudhu. Jadi baca dulu niatnya, baca dulu doanya, baru hidupkan keran airnya. Jadi jangan sampai sebelum membaca niat, sebelum membaca ini kerannya dihidupkan. Nah, itu termasuk salah satu ya hemat. Begitu juga setelah selesai. Setelah selesai berwudhu, matikan dulu airnya baru berdoa. Jangan sambil berdoa kerannya masih hidup. Nah, itu juga tidak hemat namanya. Apa lawan daripada hemat? Ya, boros. Kemudian mengambil air secukupnya. Ya, kalau menggunakan gayung ya. Ya, jadi itu hal-hal diantara yang berkenaan dengan perbuatan hemat ya. Baik, demikian materi kita tentang perilaku terpuji. Setelah ini nanti Bapak akan memberikan beberapa tugas ya. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.